Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Banyak di antara kaum awam menyangka bila famili, kerabat, bahkan orang tuanya meninggal, putus segala sesuatu, bahkan termasuk keinginan untuk berbuat baik. Padahal tidak seperti itu. Bahkan setelah meninggal dunia, anak semakin leluasa untuk melakukan kebaikan dan semakin dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kematian pasti hadir pada setiap manusia dan tidak ada satupun yang bisa mengelaknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Rata-rata orang mati diawali dengan penyakit tertentu, walaupun kematian tidak pernah memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Bahkan kadang-kadang ketika saat menjelang meninggal dunia, seorang mengalami sekarat yang sangat dahsyat. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, wa ja'at sakratul mauti dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sekarat pada seseorang dan kamu tidak akan bisa mengelaknya. Siapapun, terutama orang yang paling dekat, paling sayang, dan paling bertakwa, serta paling tahu sunnah, hendaknya membimbing jalannya sakaratul maut, kematian, sampai pada kondisi terbaiknya. Yang utama pertama, siapapun yang datang kepada orang-orang yang telah jatuh sakit, bahkan meninggal dunia, tidaklah mengatakan kecuali kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun." Jika kalian menghadiri orang sakit atau mati, hendaknya mengatakan baik-baik atau pernyataan, ungkapan, apapun kebaikan tentang sang mayit, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Semakin tanda kematian nampak pada diri seseorang, dan biasanya ditandai dengan memutihnya ujung-ujung badan, terutama jari kaki, jari tangan, pelipih mengendor, mata sudah mulai sayup, dan pada akhirnya nafas tinggal hanya di sekitar dada, kerongkongan. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, فَلَوْلَا إِذَا بَالَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. Apakah kalian tidak berenung ketika nyawa sampai ke kerongkongan dan pada saat itu kalian melihat? Para ulama ahli tafsir mengatakan melihat malaikatul maut. Pada saat itulah pendamping dari famili, kerabat, ahli waris, terutama anak kepada orang tuanya, bersikap sayang, lembut, perhatian, dan mengarahkan agar bertaubat kepada Allah.
agar berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir mengingat Allah, dan yang tidak kalah pentingnya mentalkin la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga. Pada saat itu, kalau memang kematian itu sudah hadir, maka dibarengi dengan pandangan mata ke atas. Karena Rasulullah mengatakan, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh ketika dicabut diikuti pandangan mata. Setelah kematian sudah pasti kita dapatkan, maka ahli waris harus cepat melakukan hal-hal sebagai berikut. Ya, setelah memejamkan matanya sambil mengatakan, "Allahumma ighfir li fulan," siapa? Abdullah Khalid, ya, warfa' darajatahu fil mahdiin wa akhlifhu fi aqibihi minal ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Setelah itu maka harus segera kita lakukan 4 langkah. Yang pertama, yang tidak kalah pentingnya, kita selesaikan tanggungan-tanggungan yang sifatnya jarak-jarak pendek. Tanggungan di kantornya, mungkin sama koperasi, sama temannya, kongsi, perserikatan, mudharabah. Tanggungan-tanggungan rumah, mungkin ke tetangganya, listriknya, teleponnya, semua kita selesaikan. Karena Rasulullah mengatakan, "La tu'addunnal huquqa yaumal qiyamah hatta yuqada syatul jalha bisyatil qarna." Kalian pasti akan menunaikan hak di hari kiamat sampai kambing yang tidak memiliki tanduk akan diadili oleh Allah kambing yang bertanduk ketika bertengkar. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita urusin jenazahnya. Dan ini bagian kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada sang mayit dan ahli waris. Dan kita percepat karena Rasulullah mengatakan, "Asri'u bil janazah," percepatlah kalian menyelenggarakan jenazah. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, salatatun la tuakhiruhunna." Ada 3 perkara jangan kamu tunda-tunda. As-salatu idza hanat, salat ketika sudah hadir waktunya. Wal janazatu idza juhizat, jenazah ketika siap diselenggarakan. Wal ayyimu idza wajada kuf'an, bujangan ketika mendapatkan jodohnya. Dan perlu kita bahagia ketika ada orang yang meninggal dunia dalam konteks disinilah Allah mengobral pahala buat kita. Siapa yang hadir, kata Rasulullah, "Man hadaral janazata hatta yusalla lahu falahu qiratun." Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolati mendapatkan pahala 1 qirat. "Wa man syahidaha hatta yudfan lahu falahu qiratan." Dan siapa yang menghadirinya sampai dikubur mendapatkan 2 qirat. Allahu Akbar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan." Barang siapa yang memandikan mayit, menyembunyikan aibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni 40 kali pengampunan. Ini supaya kita semangat, supaya kita antusias melempas saudara kita, membantu saudara kita yang sedang tidak berdaya. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, kita harus bayar hutang-hutangnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an." Jiwa seorang muslim tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Namun kata Rasulullah, "Ad-dainu dainan." Utang itu ada 2 macam. "Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu."
wa man mata wa huwa la yamli qada'ahu fadzaka tu'khad min hasanatihi. Utang itu ada dua macam. Yang pertama hutang, siapa yang mati niat bayar utang, maka aku akan yang membayarnya, bila tidak sampai mati tidak bisa membayarnya. Dan yang kedua, siapa yang meninggal dunia tidak pernah punya niat kuat untuk membayarnya, maka itulah yang diambil kebaikannya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah menjalankan wasiatnya. Jangan ditunda-tunda, apalagi dibelokkan, apalagi ditutupin, dianulir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Siapa yang merubah wasiat, maka yang menanggung adalah yang merubahnya dosa tersebut. Dan yang kelima terakhir adalah membagi harta warisnya. Ya. Warisan merupakan suatu bagian hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang kita harus jalankan, yang juga harus kita segerakan. Karena di antara kita punya tradisi, kalau ada orang habis meninggal orang tuanya langsung membagi warisan, nampaknya aib. Bahkan ada orang bilang kuburan orang tuanya belum kering kok sudah rebutan warisan. Saudaraku yang dirahmati Allah, membagi warisan segera itu merupakan aturan Allah yang Allah ungkapkan dengan kalimat tilka hududullah. Ya, itu adalah batasan Allah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan mendapatkan jannah. Barang siapa juga yang melanggarnya, maka akan mendapatkan an-nar. Bahkan Ibnu Katsir menegaskan, membagi warisan sesuai dengan syariat merupakan suatu keharusan, ya, yang mempertimbangkan kedekatan dan juga kebutuhan. Bukan hanya dekat, bukan hanya butuh, yang paling dekat, yang paling butuh itulah yang mendapatkan suatu warisan yang paling terbanyak. Karena apa? Karena mempertimbangkan keadilan dan rasa adil itu sendiri. Dengan demikian, kita sebagai anak ahli waris hendaknya menjalankan apa yang telah saya sampaikan tadi, agar sang mayit kembali kepada Allah, sang mayit meninggal dunia dalam keadaan terbaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, mengampuni kita dan orang-orang sekitar kita yang telah meninggal dunia, dan semoga kita termasuk orang yang paling bisa berbakti kepada sang mayit terdekat kita, orang tua kita atau sanak famili kita dengan cara yang terbaik. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal alim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.